Halo, kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester kelompok di mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridho Iswardana, SIPMA. Kami dari kelompok pertemuan 8 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerjasama dalam mengerjakan tugas ini. So, langsung saja ini dia video presentasi dari kami. Oke, saya Andi Supriyanto. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok pertemuan 8 akan membahas review film dokumenter berjudul Muter Panguripan. Yang pertama, menceritakan isi film secara singkat. Isi film dokumenter berjudul Muter Panguripan adalah kisah seorang petani yang berjuang untuk negara dan menafkahi keluarganya, di mana seorang narasumber petani bernama Bapak Ngatenu yang berfokus menjadi petani. Dalam bertani itu susah, namun dalam bertani itu tidak memikirkan apa-apa, hanya berfokus dalam bertani dan merasa senang menjadi petani, di mana dalam proses bertani dari menanam sampai panen tiba dengan harapan hasil yang bagus, tanamannya bagus, dan sawah yang hijau. Dalam proses bertani, setelah panen hasil pertanian sebagian dijual dan disimpan untuk memodal menanam lagi. Ia merasa senang menjadi petani karena yang paling pokok dari petani mulai dari beras dan makanan itu tidak membeli. Dalam video tersebut juga nampak semangat kegotong royongan dalam menggarap sawah. Video dokumenter Muter Panguripan juga memberikan sebuah motivasi di mana dalam kegagalan harus sabar dan harus bisa bangkit lagi. Niscaya selanjutnya hasil akan berhasil karena itu sudah menjadi ketetapan Tuhan dan jangan pernah merasa kapok. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan, sanggahan, atau tambahan, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, yaitu mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila, yang akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Menurut kelompok kami, terdapat keterkaitan antara film tersebut dengan nilai-nilai Pancasila, di mana dalam video tersebut terdapat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, seperti yang pertama, sikap Bapak Ngatenu yang sabar dan ikhlas jikalau gagal dalam bertani. Karena itu sudah kehendak Tuhan sesuai sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, dalam pertanian adanya gotong royong antar sesama petani yang merupakan perwujudan dari sila persatuan Indonesia. Lalu yang ketiga, sebagai petani, Pak Ngatenu telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti sikap rendah hati, saling bekerja sama atau gotong royong, dan sabar dalam bertani. Baik, terima kasih Mas Bagus untuk penjelasannya. Untuk teman-teman ada pendapat atau sanggahan atau masukan, saya persilahkan. Baik, saya ingin menambahkan bahwa pada intinya petani harus mempunyai kemauan dan kemampuan berpikir dan bertindak dalam ranah perjuangan hidup dengan berlandaskan Pancasila dibanding nilai-nilai yang selalu berusaha mengeksploitasi alam. Petani harus berjuang dari bawah ke atas dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan gotong royong yang kemudian dijadikan sebagai analisis dalam membahas persoalan pertanian di Indonesia. Terima kasih Mbak Dwi Indasari atas pendapatnya. Untuk yang ketiga yaitu analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mas Hashim. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Memperjuangkan nasib petani dengan berbagai aturan dan kebijakan pertanian yang memihak petani yang dibuat dan dikawal dengan baik serta dievaluasi dengan sungguh-sungguh, tentunya dengan kebijakan pemerintah yang pasti baik semua, namun bisa jadi karena pengawasan dan kontrol yang kurang baik sehingga seringkali terjadi penyelewengan program sampai ke tingkat bawah. Beberapa kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. 1.
kebijakan jadwal tanam, kedua, kebijakan zonasi atau alsintan, ketiga, kebijakan dengan bantuan insentif, keempat, kebijakan jaminan harga. Semua kebijakan tersebut dilakukan pemerintah secara terpadu dan terintegrasi. Baik, terima kasih Mas Hashim atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat atau sanggahan, saya persilahkan. Baik, saya akan menambahkan sedikit saja, yaitu membangun norma subjektif yang positif, yaitu lingkungan sekitar yang mendukung untuk berwirausaha pertanian dan menciptakan kontrol perilaku yang positif, yaitu dengan menyediakan kemudahan, terutama meningkatkan kompetensi, pelatihan, magang, fasilitas akses pasar modal, dan kerjasama. Baik, terima kasih Mas Bayu Vio atas tambahannya. Yang keempat yaitu memberikan analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia. Di tengah lahan yang makin lama makin habis. Yang akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Indasari, saya persilahkan. Masa depan pertanian Indonesia tentunya akan terancam dengan semakin berkurangnya lahan pertanian yang diakibatkan oleh peralihan lahan pertanian menjadi perkebunan, karena hasilnya yang mungkin lebih menjanjikan dan penimbunan lahan pertanian untuk pembangunan gedung-gedung yang menjadi salah satu faktor di mana lahan pertanian di Indonesia akan semakin berkurang. Selain itu, masih luasnya lahan marginal yang tidak mendukung pertumbuhan produktivitas hasil pertanian tanpa dukungan dari masukan teknologi. Untuk solusinya, harus adanya teknologi yang tepat untuk pertanian, sehingga sekalipun lahan berkurang, hasil panen akan tetap melimpah, serta harus dilakukan banyak inovasi dan kreativitas, agar bisa mendapatkan dan memperoleh hasil yang unggul. Dari hal itu, maka hasil produksi terus meningkat. Otomatis, pendapatan dan penghasilan petani bertambah, serta kualitas hidupnya pun akan semakin baik dan sejahtera. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada sanggahan atau tanggapan, saya beri waktu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Masih yang keempat, yaitu memberikan analisis tentang anak muda Indonesia yang akan bekerja di sektor pertanian, yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Baik, untuk analisis bagaimana anak Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian disebabkan karena penghasilannya yang rendah. Terbatasnya akses terhadap lahan yang semakin lama semakin habis. Itu membuat anak muda memilih pekerjaan lain ketimbang menjadi petani. Selain itu, kurangnya minat generasi muda dalam pertanian mungkin disebabkan karena dunia pertanian yang katanya identik dengan dunia kotor, kumuh, miskin, komunitas yang terpinggirkan, serta dianggap tidak menjanjikan. Banyak sekali generasi milenial yang enggan atau tidak bertahan dalam bertani saat ini. Padahal menurut saya, sektor pertanian berpengaruh besar dalam menunjang ketahanan pangan, stabilitas nasional, dan penghasilan devisa negara. Dan juga Indonesia merupakan negara agraris dengan kebutuhan pasokan pangan yang cukup besar. Terima kasih untuk Mbak Anissa atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada sanggahan, saran, atau yang lainnya, saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Untuk yang terakhir, yaitu memberikan solusi anak muda Indonesia yang akan bekerja di sektor pertanian, yang akan dijelaskan oleh Mas Bayu Vio, saya persilahkan. Baik, jadi solusi untuk anak muda Indonesia yang akan bekerja di sektor pertanian adalah melalui pemerintah, dengan menggerakkan dan mengelola SDM, terutama anak muda atau generasi muda, dengan serius dan menumbuhkan minat mereka bertani. Untuk itu, pemerintah harus membuat kebijakan di bidang pertanian, seperti kemudahan petani dalam mengakses modal untuk membiayai keperluan dan pengelolaan usaha tani yang berguna untuk meminimalkan resiko gagal panen, sehingga mereka tidak terlalu khawatir dan shock jika mengalami gagal panen. Yang kedua, pemerintah membantu dalam hal akses teknologi bagi para pemuda atau lulusan sarjana pertanian. Di era modern seperti ini, kalangan pemuda ingin sesuatu yang lebih cepat dan mudah. Solusi lainnya menurut saya pribadi adalah mengubah persepsi generasi muda terhadap pertanian. Persepsi negatif di bidang pertanian bahwa kegiatan ini identik dengan lingkungan yang tidak menarik, tidak bergengsi, dan tidak memberikan penghasilan yang memadai, harus diubah menjadi persepsi yang positif. Yang kedua, pertanian modern. Salah satu alasan mengapa mereka enggan bertani karena penggunaan teknologi yang masih sangat sederhana. Maka dari itu harus dibenahi serta mengikuti perkembangan zaman, seperti modernisasi pertanian. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mas Bayu Vio.
Yang terakhir, mungkin dari teman-teman itu ada tanggapan, sanggahan, atau saran, saya tunggu untuk waktunya. Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Mungkin sekian saya akhiri.